Setelah pertempuran besar yang mengguncang desa Tirtajaya, penduduk akhirnya merasakan kedamaian yang telah lama mereka dambakan. Arya, pemuda pemberani yang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi desanya, kini dihormati sebagai pahlawan. Kehidupan di desa perlahan kembali seperti sedia kala. Para petani sibuk menanam padi di sawah, aroma tanah basah menguar di udara pagi. Anak-anak berlarian di tepi sungai, gelak tawa mereka menggema di antara rimbunnya pepohonan. Burung-burung bernyanyi, mengiringi langit yang biru tanpa awan, tanda dari hari-hari yang damai. Namun, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk desa, ancaman tengah berembus dari kegelapan. Di dalam sebuah gua yang lembab dan menyeramkan, penyihir hitam yang diakini telah tewas ternyata masih hidup. Tubuhnya terluka parah, jubahnya koyak, namun matanya memancarkan kebencian yang membara. Dengan napas terengah-engah, ia menggeram, "Arya dan desa itu, akan kubuat merasakan penderitaan yang lebih dalam dari sebelumnya." Penyihir hitam tidak tinggal diam. Dalam kegelapan yang memekat, ia memulai persiapan penuh dendam. Ia membangkitkan makhluk-makhluk kegelapan dari dimensi lain, makhluk yang lebih besar, lebih buas, dan lebih menakutkan dari apapun yang pernah dilihat manusia. Setiap malam, ia merapal mantra-mantra kuno, memperkuat dirinya dengan sihir hitam yang semakin mencekam. Namun, itu belum cukup. Ia mempelajari segala sesuatu tentang Arya, terutama batu akik pusaka yang menjadi sumber kekuatan pemuda itu. Dengan penuh tekad, penyihir hitam mencari cara untuk melemahkan pelindung desa itu, memastikan bahwa kali ini tidak akan ada jalan bagi Arya untuk menang. Di desa Tirtajaya, kedamaian mulai retak tanpa disadari. Awan gelap muncul di kejauhan, dan udara pagi yang biasanya hangat kini terasa dingin menusuk. Tanda-tanda dari ancaman yang akan datang mulai terasa, namun tak ada seorang pun yang menyadari betapa besar bahaya yang mengintai. Penyihir hitam telah memutuskan. Ia tidak akan memberi Arya atau desa Tirtajaya kesempatan untuk bersiap. Serangan besar-besaran sudah di ambang pintu, dan kali ini, ia bertekad untuk memastikan kehancuran mereka. Pertempuran sengit. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan tertutup awan gelap, desa tiba-tiba diserang. Makhluk-makhluk mengerikan bermunculan dari kegelapan, meneror penduduk desa. Jeritan dan suara senjata yang beradu menggema di udara. Arya, yang saat itu sedang menjaga batu akik pusaka, segera mempersiapkan diri untuk bertempur. Semua laki-laki bersiaplah. Perempuan dan anak-anak berlindung di gudang penyimpanan. Arya berteriak memberikan arahan. Makhluk-makhluk itu memiliki bentuk yang mengerikan. Ada yang menyerupai serigala dengan gigi yang bersinar tajam, ada yang berupa sosok bayangan raksasa yang bergerak tanpa suara. Mereka menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang tak biasa, menghancurkan pagar-pagar desa dengan mudah. Arya, dengan batu akik pusaka di tangannya, maju ke garis depan. Batu itu memancarkan cahaya biru terang setiap kali digunakan, memancarkan energi magis yang mampu melumpuhkan makhluk-makhluk kegelapan. Ia melompat ke udara, mengayunkan pedangnya yang berlapis cahaya dari batu pusaka. Satu serangan melibas beberapa musuh sekaligus, membuat tubuh-tubuh makhluk itu meledak menjadi abu. Namun, serangan demi serangan terus datang. Makhluk-makhluk itu seperti tak ada habisnya. Arya mendapati dirinya dikepung oleh beberapa bayangan raksasa yang menyerang dengan cakarnya. Ia berusaha melindungi para petani yang mencoba bertahan di belakangnya. Di saat yang sama, sebuah bola api besar meluncur dari arah penyihir hitam yang berdiri di kejauhan, menghantam salah satu rumah dan menyulut api besar. Penduduk desa, yang hanya bersenjatakan alat-alat sederhana seperti sabit dan tombak kayu, berusaha mati-matian melawan. Namun, mereka mulai terdesak. Salah satu penduduk yang terluka jatuh di dekat Arya. Melihat itu, Arya mengeraskan hati. "Aku tidak akan membiarkan kalian kalah. Bangkit dan bertarung untuk desa kita," seru Arya. Suaranya menggema di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Ketika semua tampak tak ada harapan, tiba-tiba batu akik pusaka memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Arya merasakan kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok-sosok prajurit gagah yang mengenakan baju zirah berkilauan. Mereka membawa pedang dan perisai yang bersinar seperti matahari pagi. "Kami adalah penjaga pusaka ini," kata salah satu prajurit dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Kami di sini untuk melindungi yang benar." Para prajurit misterius itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pedang mereka memancarkan kilatan cahaya emas setiap kali diayunkan, melumpuhkan musuh dalam satu serangan. Mereka membentuk barisan pertahanan yang kokoh di depan Arya dan para penduduk desa. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan balik yang terkoordinasi. Di tengah kekacauan,
Arya melihat penyihir hitam berdiri di atas bukit kecil, mengamati pertempuran dengan wajah penuh kemarahan. Akhirnya kau muncul, gumam Arya. Dengan tekad membara, ia berlari ke arah bukit, menghadapi penyihir hitam secara langsung. Pertarungan antara Arya dan penyihir hitam berlangsung sengit. Serangan sihir hitam dari penyihir hitam menghantam tanah, menciptakan ledakan besar yang mengguncang desa. Arya menggunakan batu akik pusaka untuk menangkis serangan-serangan itu, namun kekuatan sihir hitam lawannya terus menguji batasnya. Di saat yang kritis, salah satu prajurit misterius muncul untuk membantu Arya. Bersama-sama, mereka berhasil mengalihkan perhatian penyihir hitam, memaksa musuh untuk melarikan diri. Sebelum pergi, penyihir hitam berteriak, "Ini belum selesai. Aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar." Ketika fajar menyingsing, pertempuran berakhir. Desa Tirtajaya selamat. Namun, saat Arya ingin mengucapkan terima kasih kepada para prajurit misterius itu, mereka menghilang begitu saja, seolah-olah mereka hanya bayangan yang muncul dari cahaya batu akik. Perubahan hati penyihir hitam. Penyihir hitam yang terluka parah bersembunyi di sebuah hutan terpencil. Dalam kesendiriannya, ia merenungi kegagalannya. Kilasan wajah-wajah penduduk desa yang menderita akibat serangannya mulai menghantuinya. Ia teringat masa lalunya, ketika ia masih seorang penyihir muda yang menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Kebenciannya kepada dunia dimulai ketika ia dikhianati oleh orang-orang yang pernah ia percayai. Hari-hari berlalu, dan rasa sakit di tubuhnya mulai mereda, tetapi luka di hatinya semakin terasa. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang orang-orang yang terluka akibat kekuatannya. Suara tangisan anak-anak dan teriakan para ibu yang kehilangan keluarga menggema di pikirannya. Penyihir hitam mulai bertanya-tanya apakah dendamnya benar-benar sebanding dengan penderitaan yang telah ia sebabkan. Di tengah pergolakan batinnya, Arya, seorang ksatria muda yang mengetahui tempat persembunyian penyihir hitam melalui petunjuk dari batu akik pusaka, memutuskan untuk menemuinya. Namun, kali ini ia datang bukan untuk bertempur, melainkan untuk berbicara. Dengan langkah hati-hati, Arya memasuki gua yang gelap tempat penyihir hitam bersembunyi. "Aku datang bukan untuk bertarung," katanya dengan suara tegas tetapi penuh ketulusan. "Kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengapa kau tidak menggunakannya untuk membantu orang lain, seperti yang pernah kau lakukan dulu?" Penyihir hitam menatap Arya dengan mata penuh curiga, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Arya yang membuatnya mendengarkan. "Dunia ini telah menghancurkanku. Aku hanya membalas apa yang telah mereka lakukan kepadaku," jawabnya dengan suara parau. "Balas dendam hanya akan memperpanjang lingkaran penderitaan," kata Arya sambil mendekat. "Aku tahu kau pernah terluka, tetapi kau juga tahu bagaimana rasanya memberi harapan. Bukankah lebih baik mengakhiri kebencian ini dan kembali menjadi seseorang yang membawa cahaya bagi orang lain?" Kata-kata Arya menusuk hati penyihir hitam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami luka batinnya. Setelah perbincangan panjang, Arya meninggalkan gua dengan janji akan kembali keesokan harinya. Penyihir hitam mulai memikirkan kata-kata Arya, dan kilasan masa lalunya sebagai penyihir muda yang baik hati mulai muncul kembali di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Arya dan penyihir hitam terus berbicara. Arya membawa makanan, obat-obatan, dan cerita-cerita tentang bagaimana penduduk desa perlahan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Perlahan tapi pasti, hati penyihir hitam mulai melunak. Ia menyadari bahwa kebencian yang selama ini ia pelihara hanya membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan. Akhirnya, penyihir hitam memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan bantuan Arya, ia mulai mempelajari cara menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Ia membantu menyembuhkan mereka yang terluka dalam pertempuran dan melindungi desa dari ancaman baru. Penduduk desa awalnya takut dan ragu, tetapi mereka perlahan mulai menerima kehadirannya setelah melihat tindakannya yang tulus. Arya dan penyihir hitam kini menjadi teman yang tak terpisahkan. Bersama-sama, mereka menjaga desa Tirtajaya dan melindungi batu akik pusaka dari mereka yang berniat jahat. Batu itu tetap menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi desa, menyatukan semua orang dalam damai. Desa Tirtajaya kembali hidup dalam kedamaian. Namun, semua orang tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Dan jika itu terjadi, mereka siap menghadapinya, bersama-sama. Batu akik pusaka akan selalu menjadi pelindung mereka, dan cahaya yang keluar darinya akan terus menerangi jalan menuju kebenaran. Terima kasih pemirsa sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan kami bisa lebih bersemangat membuat video menarik lainnya.
Kalau pemirsa mempunyai ide cerita yang menarik, silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami buat untuk videonya.